Oke, halo semua, kita langsung aja ya. Coba deh pikirin, sadar nggak sadar kita tuh dikelilingin sama yang namanya AI alias kecerdasan artifisial setiap hari. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas, apa sih itu sebenarnya? Pernah nggak sih kamu heran kok bisa-bisanya Netflix itu ngerti banget selera film kamu, sampai ngasih rekomendasi yang pas banget gitu? Nah, itu bukan sihir loh, itu kerjanya AI. Dia belajar dari apa yang kamu tonton buat nebak apalagi yang bakal kamu suka. Atau contoh lain yang gampang banget. Waktu kamu nanya ke Siri atau Google Assistant, besok hujan nggak ya? Nah, saat itu juga kamu lagi ngobrol sama AI. Dan ini nih, yang tadinya cuma ada di film-film fiksi ilmiah. Mobil yang bisa nyetir sendiri. Gimana caranya? Ya pakai AI. AI ini jadi mata dan otaknya mobil yang bisa ngelihat jalan, ngenalin orang nyebrang, dan ngambil keputusan super cepet. Nah, ini nih pasti relate banget. Pernah kan niatnya cuma mau lihat satu video TikTok atau YouTube? Tahu-tahu udah 1 jam aja nge-scroll. Yang nyuapin kamu video-video itu ya AI. Dia pinter banget belajar apa yang bikin kamu betah nonton. Jadi, kelihatan banget kan? AI itu ada di mana-mana, bahkan di kantong kita sendiri. Nah, karena udah jadi bagian hidup kita, yuk kita coba intip sedikit ke belakang panggung buat ngerti sebenarnya AI itu apaan sih? Oke, biar gampang ngertinya, bayangin aja AI itu kayak kue. Dia punya 3 bahan utama, 3 bahan inti yang bikin semuanya jadi mungkin. 3 bahan inilah yang jadi dasar dari semua aplikasi keren yang kita pakai. Bahan pertama, yang paling dasar, namanya machine learning atau ML. Gampangnya gini, ML itu bukan ngajarin komputer dengan ngasih instruksi, lakukan A, lalu B, lalu C. Bukan, tapi kita kasih dia banyak banget contoh. Misalnya, kita kasih lihat 1000 foto kucing. Lama-lama, dia jadi bisa ngenalin kucing sendiri. Itulah intinya ML, belajar dari contoh. Prosesnya gimana? Simple aja sebetulnya. Pertama, sistem ML ini makan data yang super banyak. Kedua, dia cari pola dari data itu. Ketiga, dari pola yang dia temuin, dia bikin prediksi. Contoh di dunia nyata, gampang. Misalnya sebuah toko mau nebak penjualan bulan depan. Mereka bisa pakai ML buat nganalisis data penjualan tahun-tahun lalu. Oke, bahan kedua. Ini kayak versi upgradednya machine learning. Namanya deep learning atau DL. Kalau ML tadi belajar dari contoh, DL ini belajarnya lebih dalam lagi. Strukturnya itu terinspirasi dari cara kerja otak kita, pakai jaringan berlapis-lapis. Makanya dia jago banget buat tugas-tugas rumit, kayak ngenalin muka orang di foto, atau bahkan ngertiin bahasa manusia yang penuh nuansa. Jadi, bedanya di mana? Gini deh, anggap aja machine learning itu jago buat tugas-tugas yang lebih sederhana, yang polanya jelas. Nah, kalau deep learning, karena otaknya lebih kompleks, dia bisa ngerjain tugas-tugas yang super rumit, yang butuh pemahaman mendalam dari data yang jumlahnya gila-gilaan. Bahan ketiga, dan ini yang lagi ngetren banget, namanya generative AI. Kalau ML dan DL tugasnya lebih ke menganalisis dan memprediksi, si generative AI ini, dia adalah sang seniman. Dia bukan cuma nebak, tapi benar-benar bisa mencipta. Bikin teks baru, gambar baru, bahkan kode program, cuman dari perintah sederhana dari kita. Dan saya yakin kalian pasti pernah pakai. Entah itu minta tolong ChatGPT buat bikin draft email, atau iseng-iseng bikin gambar keren pakai Midjourney, atau sekedar cari ide buat tugas. Nah, itu semua adalah contoh nyata dari kekuatan generative AI. Oke, keren banget kan teknologinya? Tapi ingat kata paman Bendy Spider-Man, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Nah, sama kayak AI. Karena teknologinya sepowerful ini, kita juga harus pinter-pinter dan bijak pas pakainya. Yuk kita bahas aturannya. Ada 3 hal utama nih yang perlu banget kita perhatiin pas make AI. Yang pertama soal bias, kedua soal privasi data kita, dan yang ketiga hak cipta. Oke, aturan nomor 1. Hati-hati sama bias. Ingat, AI itu belajar dari data yang kita kasih. Kalau data yang dimakan sama AI itu udah cacat atau bias, misalnya datanya cuma mewakili sekelompok orang tertentu aja, ya jangan heran kalau hasil atau keputusan yang dikeluarin AI itu juga jadi nggak adil atau diskriminatif. Sederhana aja, sampah yang masuk ya sampah juga yang keluar. Kualitas output AI sangat bergantung pada kualitas data inputnya. Aturan kedua, ini penting banget. Lindungi privasi kamu.
Banyak aplikasi AI itu butuh akses ke data pribadi kita biar bisa jalan. Jadi, ini pengingat buat kita semua ya. Pikirin baik-baik sebelum nge-share informasi online. Soalnya, jejak digital kita itu ibarat bensin buat mesin AI. Dan yang ketiga, soal hak cipta, ini nyambung banget sama generative AI tadi. Dari mana sih dia belajar bikin gambar atau teks? Ya dari jutaan karya yang udah ada di internet. Nah, banyak dari karya itu kan punya hak cipta. Jadi, tugas kita sebagai pengguna yang baik adalah ikut menghormati karya para seniman dan penulis aslinya. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya, udah tahu juga apa aja yang perlu diwaspadai. Sekarang, kita lihat sisi serunya. Gimana caranya kita bisa manfaatin AI ini jadi toolkit super canggih buat ngebantu kita, entah itu buat urusan sekolah, kuliah, atau bahkan kerja. Jadi, kalau kita rangkum lagi ya, ada teknologi pengenalan suara yang bikin kita bisa ngobrol sama Google Assistant. Ada pengenalan gambar yang jadi matanya mobil swakemudi. Terus ada sistem rekomendasi yang bikin Netflix ngertiin kita. Sampai generatif AI yang bisa jadi asisten kita buat bikin draft presentasi. Ini semua adalah alat-alat canggih yang ada di ujung jari kita. Tapi, di balik semua kecanggihan ini, ada satu pesan yang penting banget buat dipegang. Jangan sampai AI bikin kita jadi malas mikir. Anggap dia sebagai asisten, sebagai partner diskusi, tapi jangan pernah biarkan dia menggantikan kemampuan berpikir kritis kita sendiri. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kamu. AI itu pada dasarnya cuma alat, sebuah tool yang luar biasa kuat. Kuncinya ada di tangan kita, para penggunanya. Pertanyaannya bukan lagi apa itu AI, tapi bagaimana kamu akan menggunakan alat ini? Bagaimana kamu bakal memanfaatkannya dengan cerdas, kreatif, dan yang paling penting, dengan penuh tanggung jawab.